settle, gue nggak mau ganti, jadi kita mending ganti kereta aja. Seperti itu. Kita udah sampai di Cordoba Station, bakal ganti kereta di sini melanjutkan perjalanan ke Valencia. Dan tadinya gue mau pakai waktu gue selama di kereta itu kurang lebih 5-6 jam setengah tuh untuk ngedit video gitu. Tapi ternyata pas gue cek tas laptop dan travel bag gue set news banget. Jadi gue lupain USB hub adapter gue. Nah, microchipnya itu kalau gue kan pakai MacBook Air kan, jadi dia nggak ada yang emang nggak ada hub untuk si microchip itu, jadi gue butuh adapternya dan gue ketinggalan di hotel. Jadi ada 2 item yang ketinggalan. Pertama tuh minyak telon gitu, dan yang kedua adalah hub adapter. Jadi gue lagi mikir gimana caranya mindahin data yang ada di kamera ini yang gue pakai sekarang ke laptop. Gue nggak tahu apa gue bawa adapternya dari kamera DJI Pocket ini ke iPhone. Kita lihat nanti pas sampai hotel. Sayang banget sih, jadi nggak bisa ngedit video selama jalan. Oke, tetap semangat. Gue tuh shock banget. Ternyata kita nggak pindah kereta, tapi kita dipindahin ke bus. Karena relnya lagi dibenerin karena insiden yang terjadi beberapa hari ini. Dan wow, banyak kejutan hari ini. Belum yang USB hub adapternya ketinggalan di hotel, jadi gue nggak bisa ngedit video tadi di kereta. Sekarang juga harus pindah dari kereta ke bus, padahal gue sebenarnya udah booking first class di kereta karena berharap 6 jam itu gue bisa nyaman dan banyak hal yang bisa gue kerjain gitu loh. Tapi karena sudah kejadian dan ini di luar dari kendali, jadi kita harus tetap pakai bus menuju Valencia. Berapa lama kita nggak tahu, kita cek nanti. Jadi gua tuh baru tahu kalau pindahnya ke bus ada suami istri gitu duduknya depan gua persis tadi. Terus gua tanya keretanya yang mana, kita pindahnya ke platform yang berapa. Terus dia bilang we are going to Valencia by train, we transfer by bus. Terus gue bilang bus? Berarti email yang tadi pagi gue terima itu informasinya tentang kalau kita tuh nggak bisa naik kereta gitu, hanya bisa sampai Cordoba. Dari Cordoba kita naik bus ke Valencia. Gue berharap sih worth it ya, karena perjalanan 5 jam tuh cukup lama sih. Ini dia busnya, itu dia bagasinya. Kita naik bus sekarang. Ternyata bukan bus yang kuning, tapi kita pakai bus warna marun inilah. Oh, ini di luar dari ekspektasi sih. So, kita baru pindah lagi dari bus ke kereta. Jadi informasinya adalah, jadi schedule-nya adalah gini nih. Dari naik kereta tadi ke Cordoba, kemudian dari Cordoba kita naik bus kurang lebih 1,5 jam sampai di stasiun Linares Baeza. Terus lanjut lagi naik kereta dari sini ke Valencia. Jadi kita total berapa kali pindah? 3 kali pindah. Dari kereta, bus, kemudian kereta lagi. Jadi banyak hal yang terjadi di luar perencanaan, tapi prosesnya harus di-enjoy aja, dibikin fun meskipun kadang tidak sesuai yang kita harapkan dan yang sudah kita upayakan. Misalnya
udah pesan first class di kereta, tapi akhirnya harus naik yang economy class karena kereta yang kita naikin tadi dari Seville ke Cordoba itu kereta biasa tanpa first class. Kemudian bayangin harus naik bus lagi, pindahin barang, kemudian dari bus lagi pindahin barang lagi ke kereta. Sekarang sudah bisa duduk meskipun ini bukan kereta yang harusnya kita pakai ke Valencia, tapi kita enjoy aja. Dan plus ditambah lagi gue kelupaan, udah gue bilang ya, USB hub adapter gue yang dari MacBook Air, gue nggak tahu nih. Semoga di dalam. Hemos cogido el asiento que tenemos asignado en nuestro coche, ¿verdad? Sí. Tenemos que moverlo. What did he say? Excuse me, what did he say? Oke, gue nggak tahu nih ada kabar apa lagi nih, gue nggak tahu. Oh, jadi ini memang hanya untuk penumpang yang booking first class. Jadi yang orang-orang yang masuk ke gerbong ini atau ke bagian ini tuh diminta untuk balik ke seat yang sesuai mereka pesan. Jadi terjadi keributan. Jadi tuh petugasnya rapihin kan, yang bookingnya di seat di gerbong belakang harus balik ke posisinya. Tapi mereka pada pengen duduk di sini. Jadi kayak maksa gitu loh. Padahal sebenarnya juga ini tempatnya biasa banget. Nggak ada yang spesial banget gitu loh. Kita sekarang udah jalan menuju Valencia. Sayang banget nggak bisa edit video, padahal kalau 4-5 jam perjalanan sisanya, waktu yang tersisa maksudnya itu bisa produktif banget sebenarnya. Tapi nggak apa-apa karena sudah terjadi. Dan nanti kita di Valencia, setelah sampai hotel check-in, berarti salah satu agendanya juga perlu kita beli lagi, cari USB hub adapter di Valencia. Oke, sekarang gue mau makan siang dulu, bekal yang tadi gue bawa dari McDonald Seville. Bye, selamat makan. Jadi kita sekarang berhenti di tengah jalan dan ini belum nyampe. Kita baru jalan tentu sekitar 1,5 jam, 2 jam, dan tiba-tiba keretanya berhenti di tengah. Tapi masih di station juga. Coba gua nanya officernya, cuman belum dikasih klarifikasi penyebabnya apa. Jadi kita menunggu aja. We'll see what happen. Apakah kita akan lanjut dengan kereta yang sama atau kita transfer dengan aplikasi yang berbeda lagi untuk melanjutkan perjalanan sampai Valencia. I will keep you updated. Karena gue pengen tahu, terus gue berdiri gitu, terus gue intipin dari jendela. Jadi ada lagi mekanik gitu benerin di bawah itu tuh, lihat nggak sih? Tuh lagi ada orang lagi di bawah. Keretanya lagi apalah. Saking gue keponya pengen tahu, terus gue tanya-tanyain sama officernya, nih ada apa nih, kita jadi berangkat nggak nih? Terus situasinya di dalam kereta. Jadi hari ini tuh perjalanan kita ke Valencia penuh kejutan. Ada barang yang ketinggalan di hotel lah. Terus tiba-tiba direction keretanya diganti dari kereta naik bus lah, terus harus nyambung naik kereta lain dari stasiun mana lah tadi. Sekarang juga harus stuck di tengah jalan, keretanya nggak bisa, mungkin ada problem ya. Semoga kita bisa sampai di Valencia, tapi udah pasti nggak bisa on time, nggak bakal on time sih. Tuh semuanya pada turun ngecek, pada
ada apa ini? Jadi gue lagi berdiri, alasannya stretching gitu, kakinya kram. Officernya nanya what happened. My leg gets stiff. Gue lagi berdiri di cafe. Terus gue coba hubungi hotel tempat gue nginep di Seville, namanya The Corner House. Gue bilang, gue minta sih tolong dicek kamarnya ada yang ketinggalan nggak barangnya. Ternyata mereka nemuin USB hub adapter yang ketinggalan sama minyak telonnya. Jadi gue minta kirim ke Barcelona, dan akhirnya si pihak hotel yang baik hati ini dari The Corner House bantuin untuk ngirimin barang. Tapi gue bilang tolong dipastikan hari Selasa udah harus gue terima gitu, karena di hari Rabu itu gue udah balik, gue udah terbang balik. Terus dia bilangnya oke, the post office said they will send it today, so it will arrive by Tuesday. Semoga bisa terrealisasi sampainya hari Selasa. Jadi gue baru bisa edit video tuh pas di pesawat kali ya. Ya, sedikit mengurangi hari yang berat ini. Jadi perjuangan ke Seville ini luar biasa. Luar biasa. Perjuangan ke Seville ini luar biasa. Tapi selama kita bisa dan enjoy, kita ambil aja sisinya. Kita lihat aja dari sisi-sisi yang menyenangkan. Oke? Sekarang gue mau pesen kopi, dan kayaknya semua penumpang sudah mulai berdiri karena kakinya mungkin sudah mulai kram. Nah, kita udah stop di sini selama 30 menit. Doain gue bisa sampai ke Valencia dengan selamat dan tidak lewat dari jam 7 malam ini. Bye. Halo, kita udah jalan lagi. Tadi udah berapa jam ya kita nunggu, 1 jam lah kurang lebih kita nunggu. Terus sekarang udah jalan lagi keretanya. Terus gue lagi di cafe aja minum Coca-Cola karena haus banget, dan kakinya sudah mulai kram duduk kelamaan dari bus kereta dan kereta lagi. Oke, ini dia viewnya dari cafe. Update lagi kalau kita udah sampai di Valencia. Doain gua semoga perjalanannya selanjutnya lancar, nggak ada masalah lagi, keretanya nggak macet lagi. Bye bye. Jadi kita baru banget sampai di Valencia. Dengan cerita panjang tadi, kita telat 2 jam, yang harusnya tiba jam 4 sore. Ini sekarang jam 6, udah hampir masuk jam 6 ya. Sekarang kita mau langsung ke hotel dan istirahat, naruh barang, terus langsung kita explore. Di sini kita cuma 2 malam aja, jadi kita perlu maksimalkan waktu yang tersisa. Oke, ntar kita update lagi. Kalau mau lihat stasiunnya seperti ini. Kita lagi nyari pintu keluar. Terus langsung mau pesen Uber, tapi sebelumnya gue mau mampir toilet dulu karena udah dari tadi kebelet nahan nanggung, soalnya mau ke toilet tapi bentar lagi nyampe. So, toiletnya mana ya? Oke, nanti kita lanjut lagi. Bye. Welcome to Valencia.
udah sampai hotel baru aja, lagi proses check-in di reception. Udah sampai kamar hotel. Nama hotelnya San Lorenzo Boutique Hotel. Di sini kita akan 2 malam. Ini dia kamarnya. Kamarnya lumayan baru banget dan bersih, nggak ada bau sama sekali. Terus ini kayaknya kamar khusus untuk orang disable, jadi banyak alat bantu gitu. Dan semua kamar ternyata memang seperti ini. Oke, gue mau istirahat sebentar, siap-siap, kita langsung keluar. Sampai ketemu, bye. Oke, gue sekarang udah keluar dari hotel. Setelah resting sekitar 30 menit aja udah cukup. Sekarang udah segar, minum air yang banyak. Kita mau jalan aja muter-muter area hotel, karena sama dengan hotel-hotel yang kemarin kita tempatin juga, itu persisnya di tengah kota lokasinya, jadi kemana-mana tuh udah deket. Di depan tuh udah ada yang menanti kita kayak gini nih. Tuh udah ada tower. Sebenarnya kita bisa, andai saja kalau kita datangnya on time kan, kalau nggak ada rintangan kayak tadi kereta macet di jalan, terus harus bolak-balik dari kereta, bus, kereta lagi, akhirnya kita delay sampai 2 jam lamanya. Dua jam itu sebenarnya banyak banget yang bisa kita lakuin, banyak banget yang bisa kita puterin. Dan ini juga, wow, gila sih depan mata gua nih. Kalau lu lihat, gila ini rame banget, sumpah. Ini tuh mirip-mirip ramenya sama Seville. Tapi air mancurnya dari beberapa yang gue lihat kemarin, ada satu yang di Madrid yang hari pertama banget, yang vlog kedua kalau nggak salah, itu juga bagus air mancurnya. Tapi ini fountainnya nggak kalah bagus. Beneran nggak kalah bagus, ini asli. Patungnya banyak banget, dan patungnya tuh gede banget di tengah. Tuh. Dan ternyata tuh kenapa air mancur itu banyak di sini? Karena kalau di sini panas, orang tuh kadang cuci muka atau basahin kepala mereka. Ini dia situasi. Wajib foto sih di sini. Ini ada 2 bangunan yang menarik perhatian. Yang sebelah sini itu. Terus, oh itu namanya Plaza della Virgen. Tuh. Coba gua zoom in. Lihat nggak? Yes, itu dia Plaza della Virgen. Terus satu lagi nih yang hampir mirip semua ya, katedralnya ya, di Spanyol ini. Yang beda tuh cuma kemarin di Almadena aja, karena dia lebih ke romance neoklasik nggak sih. Tapi kalau ini tuh ada unsur gotik, ada sedikit baroknya juga. Tapi kita mau masuk ke sana dulu.
itu ternyata bisa masuk. Jadi kita nggak bakal lama-lama di dalam. Dan kalau traveler lihat vlog yang sebelumnya, itu ada Basilica della Macarena. Nah, modelnya itu sama. Di dalamnya itu kemiripannya sangat nyata banget. Nah, sekarang gue ini berdiri di depan gereja tadi. Terus ini tuh namanya sebenarnya adalah La Familia La Allegria dell'Amor. Bener nggak sih? Gue bingung yang mana namanya sebenarnya. Apakah dinding yang di sana tadi atau yang ini? Mungkin kalau traveler udah punya niat karena kesini, tadi kan gue udah mention nama hotelnya itu, terus bisa search di Google, terus mungkin bisa cari hotel yang juga berdekatan sama hotel gue tadi itu. Namanya apa ya, gue lupa. Oh, jadi tinggal jalan kaki tuh nggak nyampe 3 menit udah sampai ke area ini. Dan ini benar-benar kayak pusat keramaian gitu. Ada satu performance, dia pakainya sih kayak cowboy gitu, tapi berdiri di atas bola gede gitu, terus godain orang dengan cara dia nabrakin bolanya itu ke badan orang yang lewat. Tuh. Ada satu menu makanan yang berasal dari Valencia dan terkenal banget. Orang-orang kayak kita nih, orang Asia yang doyannya makan nasi, harus nyobain ini, namanya paella. Paella itu tipikal kayak nasi goreng gitu, tapi di atasnya banyak topping vegetable sama kayak tomat atau semacamnya paprika. Terus ntar kita lihat ya, apa bener ada tomat dan paprikanya. Terus ada kayak seafoodnya gitu, kayak udang, cumi, kita lihat nanti. Kita cari dulu di mana kira-kira yang jualan paella yang enak. Terus nggak jauh dari tempat tadi udah ada katedral lagi nih depan gua. Terus
Mirip dengan katedral kemarin yang kita lihat di Seville. Ini dibuka untuk umum dan kita bisa bebas masuk ke dalam tanpa ada bayar sama sekali. Kalau kemarin kita bayar 11 euro yang di Seville ya, cuma gue lupa namanya. Lihat aja vlog yang kemarin. Terus kalau misalnya pakai audio dengan pilihan bahasa itu bisa 16 euro. Nah kalau ini kita bisa masuk ke dalam tanpa bayar sepeser pun. Dan bangunannya memang mewah, megah, layaknya gereja-gereja atau katedral Katolik yang ada di Eropa. Ini juga punya kemiripan dengan gereja-gereja yang ada di Italia atau katedral yang ada di Italia. Seperti yang gue mention kemarin, Katedral Duomo yang sangat terkenal di Milan. Dia punya dinding tiang dengan bentuk yang kurang lebih menyerupai seperti ini. Walaupun banyak yang masuk ke dalam, tapi nggak mengganggu hikmatnya orang-orang yang sedang beribadah di dalam, karena ternyata di sebelah sana itu ada orang Indo ya. Halo, ketemu sama orang Indo. Kalian dari mana? Saya dari Atambua. Atambua. Saya Jakarta. Jakarta. Itu lagi di Panjero. Iya, ntar kita ngobrol ya. Iya. Jadi ketemu sama orang Indonesia dari Atambua, itu juga lagi visit ke sini. Seneng banget ketemu sama saudara sebangsa dan setanah air kita. Ya, tadi gua potong. Sebelah sana lagi ada orang ibadah dan di sini orang ramai banget juga yang masuk, tapi nggak mengganggu khusyuknya mereka sedang beribadah. Ini juga yang mungkin perlu kita contoh ya. Jadi meskipun ini dijadikan sebagai objek wisata, tetap ada yang ibadah dan yang datang pun juga respect sama orang yang sedang melakukan ibadahnya.